Nah, di sini kita akan ketemu materi baru, yaitu tentang sistem persamaan diferensial. Bedakan sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu yang kita hadapi itu adalah persamaan diferensial, hanya satu persamaannya. Ya seperti yang kita hadapi tadi, kita disuruh menyelesaikan y aksen dikurangi y sama dengan x e pangkat x ditambah 1. Kita disuruh menyelesaikan ini. Ini hanya satu persamaan diferensialnya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan sistem persamaan diferensial. Namanya saja sistem, berarti lebih dari satu persamaannya. Nah, secara umum, sistem persamaan diferensial itu untuk yang orde 1, dia dituliskan seperti ini. Secara umum ya. Jadi ini satu persamaan, kemudian dua persamaan kedua, persamaan ketiga, dan seterusnya sampai persamaan ke n. Ini kita berhadapan dengan suatu sistem persamaan diferensial kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kita menghadapi suatu sistem persamaan diferensial seperti ini, kemudian kita disuruh menyelesaikannya, gimana caranya? Kayak gitu. Nah, ini nanti kita akan mempelajari beberapa metode ya, sama, yaitu 2. Yang pertama nanti kita akan mengenal yang namanya metode eliminasi, kemudian yang kedua menggunakan metode matriks simetri atau menggunakan pendiagonalisasi atau diagonalisasi matrik. Jadi, materi diagonalisasi matrik sebelum UTS jangan dilupakan. Nah, kemudian sebelum kedua metode tersebut, kita akan mengenal teorema 14, yaitu tentang eksistensi dan ketunggalan dari sistem persamaan diferensial orde pertama. Ini harusnya enter ya, harusnya ke bawah. Nah, di sini bunyinya dari teorema ini adalah misalnya fungsi A11T, kemudian A12T, dan seterusnya, itu adalah suatu fungsi yang kontinu pada interval tutup I, dan diketahui bahwa X1A sama dengan B1 dan X2A sama dengan B2 dan seterusnya sampai Xn A sama dengan Bn, dengan A berada pada interval I. Maka sistem yang ada di sini tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk sederhana seperti ini, yaitu kita pisahkan ya. X1 aksen itu adalah ini, kemudian X2 aksen, dan seterusnya nanti sampai Sn itu bentuknya kayak gini. Nah, sistem persamaan diferensial orde 1 yang seperti ini dengan nilai awal yang ini tadi, saya tuliskan kembali di sini, dia adalah suatu sistem persamaan diferensial yang memiliki solusi dan solusinya tunggal, kayak gitu ya. Ini kepotong sepertinya. Coba saya masuk ke halaman selanjutnya. Nah, sistem persamaan diferensial tadi dia memiliki solusi yang tunggal. Tadi apa? Ya kita punya X1 aksen sama dengan apa gitu tadi kan ya. X2 aksen sama dengan apa, sampai nanti Xn aksen sama dengan apa. Nah, selanjutnya sistem persamaan diferensial ini nanti memiliki nilai awal X1A, kemudian X2A sama dengan B1, ini untuk S1, kemudian X2-nya sama dengan B2, dan seterusnya sampai XNA sama dengan Bn. Nah, paket sistem persamaan diferensial yang seperti ini, dia dijamin memiliki solusi dan solusinya tunggal, kayak gitu. Nah, selanjutnya, yang pertama, kita akan mempelajari metode untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang seperti ini tadi, yaitu menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu gimana gitu? Nah, kita harus mengenal dulu yang disebut sebagai operator diferensial linier. Operator diferensial linier itu secara umum dinotasikan seperti ini. Jadi kita punya operator L. L ini dinotasikan kayak gini operatornya, yaitu apa? A0T dn per dtn ditambah A1T dn -1, maksudnya ini turunan ke n-1 turunan ke n-1 terhadap T, kemudian sampai ANT. Ingat ya, operator notasinya kayak gini. Selanjutnya nanti kita akan punya di sini notasi D. D itu apa? D itu dinotasikan ini. D itu adalah operator diferensial D per dt. Ini dinotasikan D orde ketiga, berarti apa nanti notasinya? Tidak lain turunan ke 3 terhadap T.
Kalau operator keempat apa? D4, D orde keempat. Jadi turunan keempat terhadap T. Kayak gini ya. D operator D orde 5 berarti nanti apa? Turunan ke-5 turunan 5 terhadap variabel T. Kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena tadi kita punya notasi seperti ini, maka operator ini bisa kita tuliskan, yaitu di sini ya, A0T-nya tetap. Ini turunan ke N terhadap variabel T, itu dinotasikan seperti ini. Kemudian ditambah A1T-nya tetap, kemudian ini adalah operator turunan ke N-1 terhadap variabel T, dinotasikan kayak gini, dan seterusnya sampai ANT-nya tetap ANT seperti ini. Ini bisa dipahami notasi ini? Insyaallah bisa. Oke, selanjutnya kalau tadi kita punya operator L itu dinotasikan seperti ini, berarti nanti ketika kita punya LX, berarti ini operator L dikenakan ke variabel X. Ini notasinya hati-hati ya. Operator L kurung siku, ini maksudnya dikenakan ke X. Nah, berarti ini tinggal kita uraikan. L tadi operatornya apa? Ini kita tulis lagi. A0T turunan ke N terhadap T ditambah dengan A1T turunan ke apa? Turunan ke N-1 terhadap T, dan seterusnya sampai nanti ANT. Nah, ini baru L-nya. Ini kita kasih kurung. Enggak cukup ya? Tunggu. Saya kasih pemisah dulu. Nah, kayak gini. Nah, berarti ini tadi kan L-nya dikenakan ke siapa? Dikenakan ke X. Berarti ini kurung siku X kayak gini. Nah, kemudian gimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya tinggal ya gini aja. Ini saya geser karena nggak cukup. Ini sama dengan nanti A0T turunan ke N terhadap T dikenakan ke X ditambah dengan A1T turunan ke N-1 terhadap variabel T dikenakan ke X, dan seterusnya sampai nanti kita punya ANT dikenakan ke X seperti ini. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa turunan ke N terhadap T itu tadi notasinya apa berarti? Kalau kita punya turunan ke N terhadap T, berarti nanti notasinya operator D orde ke N. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan kayak gini. A indeks 0 T operator D orde ke N dikenakan ke X ditambah dengan A1 T operator D ke N-1 dikenakan ke X ditambah dan seterusnya sampai nanti ANT dikenakan ke operator ke variabel X kayak gitu. Apakah ini bisa dipahami? Dari langkah ini ke sini ke situ? Bisa. Oke. Nah, kemudian tadi kita punya ini operator L kalau dikenakan ke X, kalau kita uraikan seperti ini. Ingat ya, catatannya tadi operator L ini didefinisikan kayak gini notasinya. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji tentang sifat dari operator. Nah, kalau kita memiliki dua operator, misalnya dinotasikan operator pertama itu adalah L1 dan operator kedua itu adalah L2, maka nanti kalau kita punya operator pertama dikenakan ke operator kedua, operator pertama, operator kedua dikenakan ke variabel X, ini nanti sifatnya operator pertama dikenakan ke ini
Jadi L2-nya dulu dikenakan ke X, berarti operator kedua dikenakan ke X, baru nanti hasilnya dikenakan lagi ke L1. Kayak gitu. Jadi ini ya, urut ya. Jadi L1, L2 dikenakan ke X itu cara kerjanya L2 dulu dikenakan ke X, baru nanti hasilnya dikenakan ke L1 kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita memiliki dua operator lagi, dia dikatakan sama jika L1X, jika operator L1 dikenakan ke X, itu nanti hasilnya sama dengan L2 dikenakan ke operator X kayak gitu. Ini berlaku untuk semua fungsi X ketika dia sama ya. Kalau beda ya berarti tidak berlaku. Nah, kemudian secara umum yang namanya operator diferensial itu dia tidak komutatif. Ini secara umum ya, tanda kutip ya, secara umum operator diferensial itu sifatnya tidak komutatif. Artinya apa? L1 L2 itu tidak sama dengan L2 L1 secara umum kayak gitu. Contoh kasusnya kayak gini. Dan ini mungkin sekalian kalian harus berlatih cara menggunakan operator ya. Misalnya di sini kita punya L1 itu sama dengan D. Berarti kalau kita punya L1 sama dengan D, tadi D itu apa? Ingat nggak? D besar itu apa? Dengan D. Ya, D operator D. turunan pertama kan? Kayak gitu. Nah, kemudian L2 di sini T D. Berarti kalau TD ya berarti T dikalikan dengan operator turunan pertama. Kayak gini. Nah, sekarang kita punya L1 sama L2. Kayak gini bentuknya. Nah, kemudian kita disuruh menentukan L1, L2X, dan L2, L1X. Di sini nggak kasih jeda ya. Oke, yang contoh 18 dulu. Coba di screenshot saya ke bawah. Sudah? Udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Oke, yang 18. Tadi diketahui apa L1-nya? L1 sama dengan 2D-1. Sebentar. L1. Oh, yang pertama itu. Ya, yang pertama. L1-nya D. Kemudian L2-nya apa? TD. 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 Kemudian kita tadi disuruh menentukan apa? Yang poin A deh, saya bilang gitu. L1, L2. L1, L2 yang dikenakan ke X. Kayak gini kan? Iya, Bu. Nah, tadi prinsipnya apa? Berdasarkan yang tadi di sini, kalau kita punya L1, L2 dikenakan ke X, itu sama saja L2 dulu dikenakan ke X, baru nanti hasilnya baru dikenakan ke L1 gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya L1 dikenakan ke L2, yang mana L2 ini dikenakan ke X kayak gini. Nah, sekarang L2-nya kita punya apa? TD. TD ini tadi apa? T turunan T dikalikan dengan turunan pertama, operator turunan pertama yang kayak gini, gitu kan ya? Ya enggak, yang L2 ini. Kemudian kalau L1-nya apa? Iya, Bu. Operator turunan pertama. Nah, berarti ini kita gantikan ke sini. Oke, L1-nya kita tulis dulu tetap L1. Nah, di sini L2-nya apa? Operator T dikalikan dengan operator turunan pertama yang dikenakan ke X kayak gini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya dari sini kita punya operator L1 dikenakan ke T. Nah, ini operator D dikenakan operator turunan pertama dari operator turunan pertama terhadap variabel T dikenakan ke X. Ini sama saja dengan dx per dt. Paham? Paham nggak? Bu. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa kalau dx per dt itu juga bisa dinotasikan sebagai x aksen. Berarti ini bisa kita tuliskan operator pertama dikenakan ke
T dikalikan dengan X aksen, kayak gini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Kita sudah punya nih hasil dari operator L2 yang dikenakan ke X itu hasilnya kayak gini. Nah, sekarang kita lanjutkan hasil ini kita kenakan ke L1. L1 tadi apa? Operator turunan pertama, berarti D per DT yang dikenakan ke TX aksen, kayak gini. Nah, ini hati-hati. Ini adalah artinya turunan dari fungsi ini terhadap T. Nah, ini ada T, ini X aksen. X aksen ini, X ini adalah variabel T. Berarti nanti U kali V berlaku di sini. Berarti apa? Ini, coba. Bisa nggak langsung saja? Ini U-nya itu X-nya. Berarti kalau diturunkan terhadap T, kita akan punya apa? T aksen. T aksen. T terhadap T kan berarti 1, ya nggak? Ya. 1 dikalikan dengan X aksen. Ditambah dengan siapa? Dikalikan T. dengan T. T. Atau biar jelas ya udah gini aja deh. Operator D per DT dikenakan ke T, T. dikalikan dengan apa? X aksen ditambah dengan T. T dikenakan ke operator D per DT dikenakan ke X aksen. Ya. Kayak gitu. Berarti kita punya apa ini? Ini turunan ini berapa? 1. Berarti kita punya X aksen ditambah dengan T D Itu. X aksen per DT. Nah, iya. Nah, berarti ini jadi apa? X aksen ditambah T X double aksen. Ya enggak? Iya. Oke, silahkan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bu, itu yang kanan double aksen. Iya, double aksen itu. Sebentar saya rapihkan. Nah gitu. Kenapa? Ya karena kita punya D. Operator D operator D turunan pertama dikenakan ke X aksen. Itu kan berarti D per DT yang dikenakan ke tadi X aksen apa? Ini kan DX per DT. Berarti ini kan turunan kedua kan? Tidak lain X double aksen yang ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Tadi yang kedua diminta apa? L2, L1. Misalnya di sini yang B dimintanya L2, L1 yang dikenakan ke X. Berarti kita punya apa? L1-nya tadi itu. Berarti L2 dikenakan ke L1-nya itu operator turunan pertama dikenakan ke X. Berarti kita punya apa? L2 dikenakan ke, ini hasilnya apa? X aksen. Ya, X aksen. Berarti L2-nya tadi kita punya apa? Operator T dikalikan operator turunan pertama. Gini kan ya? Dikenakan ke X aksen. Berarti ini hasilnya apa? T X double aksen. X double aksen. Itu kan ya? Paham? Paham nggak? Paham. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa sifat ini tadi memang secara umum tidak berlaku. Jadi L1, L2 itu tidak sama dengan L2, L1. Nah, kita sudah tahu di sini bahwa L1, L2X itu menghasilkan ini. X aksen plus T dikalikan X double aksen. Sedangkan L2, L1 itu hasilnya TX double aksen. Ini menunjukkan bahwa L1, L2X itu tidak sama dengan L2, L1X. Kayak gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kok sepi? Jelas, Bu. Oke. Jelas Bu. Oke. Bu. Lanjut, yang kedua. Kalau yang contoh 19 gimana nih? Cukup nggak ya tempatnya di sini? Nah, ini berarti apa operatornya? L1 sama dengan 2D min 1. Berarti apa? 2 dikalikan operator turunan pertama kan? Dikurangi dengan 1. Yang ini? Operator turunan pertama ditambah dengan 3. Nah, sekarang di sini kita disuruh menentukan ini. Oke, yang ini dulu. Yang poin A di situ operator pertama dikenakan ke L1 L2 dikenakan ke X. Berarti apa di situ? L1 dikenakan ke L2 yang dikenakan ke X kayak gini. Nah, saya agak geser ke sini ya karena khawatir nggak cukup. Di situ L1 dikenakan ke L2. L2-nya tadi apa di sini? Operator turunan pertama ditambah dengan 3 yang dikenakan ke X kayak gini. Nah, berarti yang di dalam ini hasilnya apa? Hati-hati ini ya. Ya, ini berarti ini dikenakan itu ya 3X. Ini dikenakan dengan itu berarti apa? X aksen. Ya, X aksen. Nah, L1-nya siapa? Itu 2D berarti 1. 2D per DT min 1 dikenakan ke X aksen ditambah 3X. Ini hati-hati, satu-satu ya, jangan buru-buru biar tidak sampai salah. Berarti ini dulu kenakan ke semuanya. Berarti kita akan punya apa? Dari belakang dulu. Min 3X. Kemudian ini dikenakan dengan itu berarti min X aksen. Paham? Yang bagian ini? Paham, Bu? Oke, kemudian ini kenakan ke sini. Berarti kita punya apa? 2D per DT dikenakan ke 3X. Kemudian nanti yang di ujung sini kita nggak cukup nih kayaknya. Jadi ngeheng ya? Nah, berarti yang di ujung sini apa? 2D per DT dikenakan ke X aksen. Di sini ditambah. Itu kan ya? Ya enggak? Nah, kemudian kita sederhanakan. Berarti ini apa? 2D per DT dikenakan ke X aksen, jadi nanti apa? X double aksen ditambah dengan yang di sini D per DT dikenakan ke 3X, berarti 3-nya keluar jadi 6, berarti di sini jadi X aksen, gitu kan ya? Iya, Bu. Dikurangi dengan X aksen dikurangi 3X, berarti kita punya apa itu? 2X double aksen ditambah 5X aksen dikurangi 3X untuk L1 L2X. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kemudian kalau yang kedua gimana? Yang poin B. Bentar, saya hapus di sini aja. Kalau yang poin B gimana? Yang 2B. Di situ kita punya L2 L1X. Berarti sama saja dengan apa? L2 dikenakan ke hasil dari L1 yang dikenakan ke X. Berarti kita punya L2 L1-nya apa? 2D
per dt ditambah dengan dikurangi dengan 1 dikenakan ke X. Berarti kita punya apa? L2 hasil dari ini apa? Min X 2X aksen. Itu kan ya? Nah, L2 nya siapa? 2D per dt dikurangi 1 dikenakan ke 2X aksen min X. Berarti ini hati-hati. Berarti ini dulu kita kenakan ke semuanya. Berarti berangkat dari belakang. Berarti jadi apa itu? Plus X. Ya. Yang L2-nya itu Oh, sorry. D per dt. Ya, ini nggak ada. Ini plus 3 ya. Iya, Bu. Oke, berarti ini 3X ya. 3X ditambah 6X aksen. Kemudian baru kita yang sini, fokus ke sini. Ini jadi apa? Min X aksen plus 2X double aksen. Seperti itu tidak? Iya, Bu. Oke, berarti di hasilnya apa? 2X double aksen ditambah 5X aksen ditambah 3X. Nah, perhatikan. Ya, silahkan. Yang tadi, Bu, itu bukannya min 3x ini? Yang mana? Yang Oh, tunggu. min 3x bukan? Kalau dia min 3x berarti sama. Oh iya. Benar. Karena di sini negatif ya? Iya, Bu. Oke. Ini berarti. Tapi dia tuh nggak selalu kan, Bu, ya? Kalau misalkan Ya, gini. komutatif itu. Sebentar saya jelaskan. Jadi, dari dua contoh ini tadi, contoh pertama dia sama nggak? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian contoh kedua Sama. sama. Coba perhatikan di sini. Secara umum dia apa? Tidak komutatif. Tidak komutatif. Berarti kalau secara umum tidak komutatif, ada kemungkinan dia komutatif. Untuk yang seperti apa? Coba sekarang perhatikan. Contoh pertama, di sini operator diferensialnya ini apa? Variabel kan? Iya. Melekat ada suatu variabel T dikalikan dengan operator D. Nah, sedangkan bedakan dengan yang kedua. Ini apa? Koefisien dari operatornya apa? Yang pertama apa? 2. 2 itu apa? Konstan bukan? Konstan. Konstan. Kemudian operator yang kedua di sini yang melekat kepada D berapa koefisiennya? 1. Bedakan berarti ciri khasnya apa? Dia akan beda ketika apa? Tidak konstan. Ya. Nah, kemudian yang di sini yang kedua, kalau kita perhatikan operator ini dia koefisiennya konstan. Kalau koefisiennya konstan ternyata dia apa? Hasilnya sama. Nah, artinya di sini secara umum memang operator persamaan diferensial itu dia tidak komutatif, yaitu L1 L2 tidak sama dengan L2 L1. Namun kita bisa menjumpai kasusnya komutatif. Untuk yang bagaimana? Untuk yang koefisien dari operator diferensialnya tersebut dia konstan, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi secara umum memang dia tidak komutatif, tapi akan ada dijumpai kasus-kasus khusus tertentu yang dia sifatnya komutatif. Kasus khusus yang kayak gimana? Yang operator persamaan diferensial tersebut dia koefisiennya konstan, kayak gitu. Berarti kalau konstan udah pasti komutatif, Bu. Ya,